Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semuanya. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak karena sudah bersedia mengikuti pembelajaran secara daring. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang disiplin diri. Adapun tujuannya adalah agar siswa memahami pentingnya disiplin dan cara melatih disiplin. Apa sih itu disiplin? Disiplin adalah sebuah kepatuhan yang ada dalam diri seseorang yang secara sadar dan tanpa adanya paksaan untuk menjalankan aturan maupun tata tertib yang ada. Disiplin merupakan suatu pembiasaan diri, bukan ilmu teori yang jika siswa menghafalnya maka ia lulus bersikap disiplin. Seperti itu. Mengapa kita perlu disiplin? Jawabannya adalah dengan berdisiplin, kita akan meningkatkan rasa tanggung jawab, mengarahkan kepada visi yang jelas, pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik dan dapat mengenal waktu. Ingat, kebiasaan yang kita lakukan akan menentukan masa depan kita. Kebiasaan yang baik akan menghasilkan sesuatu yang baik, begitupun sebaliknya. Tujuan disiplin di sini ada dua. Yang pertama, membantu seseorang untuk menjadi matang pribadinya dan mengembangkan pribadinya dari sifat-sifat ketergantungan menuju kemandirian, sehingga ia mampu berdiri sendiri di atas tanggung jawabnya sendiri. Dari poin ini kita dapat menarik adalah yang penting menuju kemandirian, seperti itu. Yang kedua, membantu seseorang untuk mampu mengatasi dan mencegah timbulnya masalah dan berusaha menciptakan situasi yang menyenangkan. Di samping ini, dengan kita memiliki disiplin juga mempunyai tujuan jangka pendek dan jangka panjang. Contohnya untuk tujuan jangka pendek yaitu membuat seseorang terlatih dan terkontrol dengan mengajarkan bentuk-bentuk tingkah laku yang pantas dan tidak pantas bagi mereka. Sedangkan untuk tujuan jangka panjangnya adalah perkembangan pengendalian diri sendiri dari pengarahan diri sendiri, yaitu dalam hal di mana seseorang dapat mengarahkan dirinya sendiri tanpa pengaruh dan pengendalian dari pihak luar, seperti itu. Terus selanjutnya adalah manfaat disiplin. Di sini ada 5, yaitu yang pertama, tumbuhnya kemandirian. Dengan belajar mandiri, kalian juga dapat diandalkan supaya bisa memenuhi kebutuhannya sendiri dan juga dapat mengeksplorasi lingkungan dengan baik. Disiplin merupakan bimbingan yang tepat karena sanggup atau mampu menentukan pilihan yang bijak. Selanjutnya, mengajarkan keteraturan. Dengan mempunyai perilaku disiplin akan mempunyai pola hidup yang teratur serta bisa mengelola waktu yang dimilikinya dengan baik. Hal ini terjadi karena kegiatan sudah terjadwal dengan baik. Yang ketiga, tumbuhnya rasa percaya diri. Sikap ini berkembang ketika kalian diberi sebuah kepercayaan guna melakukan suatu pekerjaan yang bisa dikerjakan sendiri. Selanjutnya, tumbuhnya kepedulian. Anak jadi peduli pada kebutuhan dan kepentingan orang lain. Disiplin membuat anak memiliki integritas. Selain dapat memikul tanggung jawab, mampu memecahkan masalah dengan baik dan mudah mempelajari sesuatu. Yang terakhir, menumbuhkan ketenangan. Dengan disiplin, maka tidak akan muncul perasaan terburu-buru dan rasa bersalah karena apa yang dilakukan sesuai dengan aturan dan penuh tanggung jawab. Begitu. Ini saya ada sedikit tips untuk melatih disiplin. Di sini ada 5. Yang pertama adalah mulai dari hal kecil. Contohnya, bersihkan kamar dan
meja belajar kalian. Lalu latihlah untuk selalu meletakkan barang-barang pada tempat semestinya. Setelah itu perluaskan wilayah kedisiplinan itu menjadi rumah atau sekolah Anda. Kerapian ini akan melatih Anda berdisiplin karena memaksa Anda mengatur diri sendiri dari mulai hal-hal yang kecil seperti itu. Selanjutnya yang kedua adalah organisasikan diri Anda. Buatlah jadwal dan patuhi. Buatlah daftar hal-hal yang akan Anda kerjakan. Gunakan buku agenda. Atau sekarang kita sudah semakin dipermudah dengan tersedia organizer di handphone. Gunakan fasilitas reminder untuk mengatur waktu Anda. Jika dalam hal waktu saja Anda tidak bisa mengendalikan, maka Anda pun cenderung tidak bisa mengendalikan hal yang lain seperti itu. Ketiga, gunakan waktu luang secara produktif. Membaca buku, mendengarkan musik, berjalan-jalan, atau mengobrol dengan teman adalah cara yang baik sekaligus menghibur untuk membunuh waktu luang kita. Carilah hiburan yang menantang dan memacu Anda untuk lebih kreatif. Selanjutnya yang keempat adalah tepat waktu dan tepat janji. Jika Anda punya janji dengan seseorang, usahakan tepat waktu. Itu juga tandanya bahwa hidupnya terkelola dengan baik. Selalu tepat waktu juga pertanda bahwa orang itu selalu menghargai orang lain. Jangan kerjakan apa yang tidak bisa kamu lakukan. Tepatilah yang telah kamu janjikan. Jika Anda akan membuat janji, pertimbangkan masak-masak. Salah satu dari aspek disiplin adalah menilai diri Anda. Apakah memiliki waktu dan kemampuan untuk melakukan sesuatu. Begitu Anda menjanjikannya, maka dengan disiplin diri akan memampukan Anda untuk mewujudkannya. Yang terakhir, kerjakan tugas yang paling sulit dan prioritas tinggi terlebih dahulu. Banyak orang yang justru mengerjakan lebih dulu tugas yang paling mudah, yang berprioritas rendah. Akibatnya ketika tenaga dan waktu mereka sudah habis, mereka tidak mampu lagi menyelesaikan tugas yang lebih sulit dan penting. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Sampai bertemu di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.